Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Dede Wiradi. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan, yaitu menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Pertemuan Dua Hati karya N.H. Dini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dede Wiradi dengan NIM 20017008, Prodi Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai novel Pertemuan Dua Hati. Novel Pertemuan Dua Hati merupakan novel karya Nur Hayati Srihardini atau yang lebih dikenal dengan N.H. Dini. Novel ini mempunyai tema tentang pendidikan, menceritakan tentang Bu Suci yang mengajar di SD hampir 10 tahun di Purwodadi. Namun Bu Suci pindah ke Semarang karena dipindahkan tugas, bukan karena suaminya meminta pindah, melainkan alasan dia. Di dalam novel ini menceritakan tentang Bu Suci yang memiliki seorang murid bernama Waskito. Waskito merupakan seorang murid yang kasar, kurang ajar, nakal, sulit, dan susah ya diatur, begitulah kira-kira. Oke, baik, langsung saja saya akan menganalisis unsur intrinsiknya. Baik, unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema dari novel Pertemuan Dua Hati ini berceritakan tentang kehidupan sosial. Oke. Yang unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh. Tokoh dari novel ini diantaranya adalah Bu Suci, Waskito, suami Bu Suci, murid-murid SD Kota Semarang, istri RT 7, Bude Waskito, kepala sekolah, bapak ayahnya Bu Suci, 3 anak Bu Suci, uak, kakek dan nenek Waskito, dan yang terakhir yaitu guru agama. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu penokohan. Bu Suci protagonis, yaitu memiliki sifat baik, lembut, penyayang, tanggung jawab, bijaksana, dan rajin. Waskito memiliki sifat yaitu nakal, suka marah-marah tidak jelas, sering membolos, sering memukuli teman-temannya, pendiam, selalu meluapkan perasaannya dengan kekerasan. Lalu watak dari suami Bu Suci itu baik, perhatian, dan tanggung jawab. Lalu Bude Waskito itu memiliki sifat perhatian, baik kepada anak. Lalu kepala sekolah, yaitu memiliki sifat tegas, berwibawa. Berikutnya 3 anak Bu Suci. Anak ke-1 perempuan, yaitu lembut, cepat mengerti. Anak kedua laki-laki, yaitu yang mana anak ini mengidap penyakit ayan. Anak ketiga perempuan, yaitu masih balita. Berikutnya uak. Uak memiliki sifat sabar, penuh kasih sayang, ya intinya baik gitu. Lalu istri RT memiliki sifat ramah. Kakek dan nenek Waskito penyabar, ramah. Guru agama baik, mudah menyesuaikan diri. Lalu yang terakhir, murid-murid SD Semarang, mereka patuh terhadap gurunya. Unsur intrinsik yang keempat yaitu latar. Yang pertama yaitu tempat. Tepat pada novel ini yaitu rumah Bu Suci,
sekolah dasar di kota Semarang, di rumah RT, rumah sakit kota Semarang, tepatnya di kota Purwodadi, lalu di sepanjang jalan dari rumah Bu Suci ke sekolah dasar. Berikutnya yaitu waktu. Waktu pada novel ini yaitu pagi, siang, sore, dan malam hari. Lalu latar yang terakhir yaitu suasana. Suasana yang ada adalah sabar, prihatin, kesal, dan di akhir cerita semuanya merasa tenang. Unsur intrinsik yang kelima. Dilihat dari jalan ceritanya, novel berjudul Pertemuan Dua Hati karya N. Hadini ini termasuk ke dalam alur campuran, di mana cerita dimulai dari masa dahulu sampai masa sekarang, kembali lagi ke masa dulu, dan seterusnya. Berdasarkan standar kehidupan bercerita, novel ini termasuk alur tertutup, sebab jalan ceritanya sudah ditentukan dengan jelas oleh pengarang dan tidak memberi kesempatan kepada pembaca untuk menentukan bagaimana akhir cerita tersebut. Sudut pandang. Posisi atau letak pengarang dalam sebuah cerita yang dikarang atau disampaikan dalam novel ini termasuk ke dalam sudut pandang orang pertama. Ini dapat dilihat dari cara pengarang menggunakan penyebutan tokoh utama, yaitu aku, sebagai akuan di dalam novel tersebut. Berikutnya unsur intrinsik yang ketujuh, yaitu amanat. Amanat dari novel Pertemuan Dua Hati ini yaitu hendaklah kita bersabar dan tabah dalam menghadapi sesuatu persoalan dalam hidup. Jangan pernah menganggap remeh seseorang dan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Dan kepada orang tua, jangan lupa agar memberikan pengajaran dan pelajaran yang berharga, yang baik untuk anak-anaknya. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu gaya bahasa. Bahasa jika dilihat dari gaya berceritanya, novel ini termasuk kategori gaya bahasa langsung. Pengarang menceritakan sendiri semua peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Dalam novel ini juga banyak dipakai kata yang merupakan kata-kata istimewa, misalnya sukar, konon, kelak, konyong-konyong, menginstruksikan tumpuhan jeng, yaitu bu, dan sebagainya. Dalam novel ini juga terdapat gaya bahasa bermacam-macam. Gaya bahasa yang dipakai dalam kutipan itu berkisar antara gaya bahasa hiperbola, seperti tercekik oleh keharuan, pastilah mulutku akan terloncat, cerita peristiwa di kelas ke hadapan rekan-rekanku. Gaya bahasa metonimia, misalnya pada kata membuka hati. Baiklah, itu tadi unsur intrinsik dari novel Pertemuan Dua Hati. Oke, berikutnya yaitu unsur-unsur ekstrinsik. Yang pertama, latar belakang kehidupan pengarang. Pengarang novel ini bernama Nurhayati Sri Hardini Siti Nurkatin, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 29 Februari 1936. Umur beliau yaitu 74 tahun ya pada masa itu. Atau lebih dikenal dengan N. Hadini, adalah seorang sastrawan, novelis, dan feminis Indonesia. N. Hadini dilahirkan dari pasangan Sajo Wijojo dan Kusaminah. Ia anak bungsu dari 5 bersaudara.
Ulang tahunnya dirayakan 4 tahun sekali. Masa kecilnya penuh larangan, konon ia masih berdarah Bugis. Baik, yaitu berikutnya nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Pertama, nilai moral, sikap perilaku. Salah satunya terdapat pada halaman 32 alinea 1. Kami semua sepakat bahwa anak-anak tumbuh tidak hanya memerlukan makanan. Mereka juga diperlihatkan membutuhkan kemesraan, menginginkan perhatian, rasa cinta kepada mereka untuk ditanamkan benih kekuatan tersendiri. Lalu nilai sosial. Nilai sosial, hubungan antara guru dan murid tidak terbatas hanya dengan menyampaikan pelajaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan kurikulum, melainkan lebih dari itu, ada keterikatan batin dan rasa kasih sayang seperti orang tuanya sendiri, supaya mampu menciptakan lulusan-lulusan yang membawa diri sendiri serta mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir yaitu nilai religius. Semua yang terjadi pada hidup ini semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Lalu yang menentukannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya terdapat pada alinea kelima halaman 71. Kira-kira seperti ini. Malamnya aku gelisah, tidurku sangat terganggu. Dugaanku bermacam-macam. Barangkali waskita tidak masuk esok pagi, atau masuk membawa pisau, atau golok, atau senjata lain yang lebih memberikan guna membalas dendam terhadapku. Dalam sujudku menghadap Tuhan, sebelum dini hari tiba, risah kerendahan diriku semakin kutekan. Kami ini manusia sangat hina, kecil dan tak berdaya jika Tuhan tidak menghendaki keunggulan kami. Kira-kira begitulah nilai religius yang terdapat pada novel Pertemuan Dua Hati. Baik, cukup sampai sini saja presentasi saya terhadap unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel Pertemuan Dua Hati karya NH Dini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.